Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Kak Salsabila Yusfa sebagai pemateri 1, kemudian yang kedua yaitu Kak Siltima Wiska sebagai pemateri 2, dan saya sendiri Ditri Limandayanti sebagai moderator. Dalam merancang proses pembelajaran melalui pendekatan UBD atau yang biasa disebut dengan metode alur mundur, ini terdiri dari 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua itu merancang alat evaluasi atau asesmen, dan yang ketiga yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai merancang kegiatan pembelajaran dalam tahapan UBD. Dalam merancang proses pembelajaran melalui pendekatan UBD atau yang biasa disebut dengan metode alur mundur, ini terdiri dari 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua itu merancang alat evaluasi atau asesmen, dan yang ketiga yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai merancang kegiatan pembelajaran dalam tahapan UBD. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Salsabila Yusfa. Kepada Kak Salsabila Yusfa, waktu dan tempat dipersilakan. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali terjadi tantangan atau permasalahan. Nah, permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran mengidentifikasikan kemungkinan adanya ketidakterkaitan antar komponen tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nah, UBD diterapkan sebagai salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengaitkan ketiga komponen tersebut dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran berbasis UBD yang dibuat haruslah memenuhi dengan panduan Where to, di mana Where to ini merupakan akronim yang dibuat dalam membantu merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran berbasis UBD yang efektif, yang berfokus pada pemahaman siswa yang mendalam. Beberapa pertanyaan kunci yang harus dipertimbangkan pada tahap merencanakan menggunakan metode backward design ini adalah seperti apa pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, kegiatan apa yang akan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Lalu, apa yang perlu diajarkan serta dilatih dan bagaimana seharusnya itu diajarkan. Serta bahan dan sumber daya apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan ini. Untuk pembelajaran menggunakan kerangka pembelajaran UBD, ada 3 tahap yang kami bahas di sini, yaitu tahap yang ketiga mengenai rencana pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya kita memakai akronim Where to. Nah, yang pertama itu pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan. Nah, bagaimana desainnya? Nah, untuk materi ini yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Nah, kita bisa memulai dengan pertanyaan, menurut Ananda apakah kita bisa mengukur benda-benda langit? Nah, oke, selanjutnya W. Di sini W di sini singkatan dari where and what, di mana atau apa ya. Jadi membantu peserta didik mengetahui di mana unit berjalan, maksudnya bab yang akan dipelajari, kemudian apa yang diharapkan dari pembelajaran yang sedang berlangsung, gitu. Kemudian di sini juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dengan memperhatikan kondisi awal peserta didik serta menyesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kemudian juga guru menyampaikan hal-hal yang menjadi fokus perhatian penilaian berdasarkan 6 aspek pemahaman dalam UBD. Nah, di sini peserta didik ngapain? Peserta didik mengetahui apa saja yang akan dipelajari, bagaimana langkah-langkahnya, apa manfaatnya, dan mengapa demikian. Oke, selanjutnya H atau singkatan dari hook, mengaitkan. Mengaitkan
pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, di sini guru bisa membawa alat demonstrasi sebagai alat peraga atau menyiapkan video. Kemudian juga merancang aktivitas yang berpusat kepada peserta didik sehingga dapat memberikan pengalaman langsung. Nah, di sini guru sebagai pemandu serta sebagai pengelola kelas agar skenario yang dibuat tetap kondusif. Di sini peserta didik diharapkan akan tergugah, penasaran, dan terdorong untuk mengungkapkan ide-ide briliannya. Selanjutnya equip, experience, and explore. Nah, di sini seperti keterangannya, bahasanya equip itu melengkapi. Kemudian experience mengalami, serta explore itu mengeksplorasi. Nah, di sini guru memberi ruang untuk melakukan pengamatan secara langsung melalui kegiatan percobaan. Kemudian guru melengkapi dan membantu murid dalam penyelidikan, serta guru merancang penampilan puncak siswa berupa presentasi ataupun pemaparan karya. Kemudian guru menguatkan pemahaman, misalnya dengan media video. Nah, diharapkan di sini peserta didik memiliki kesan dan pengalaman secara langsung, sehingga bisa mengembangkan pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Kemudian R, rethink and revise. Di sini guru mengajak siswa atau memandu untuk memikirkan kembali ide-ide penting apa saja yang diperoleh oleh siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian guru mendorong peserta didik merenungkan pembelajaran dengan mengisi lembar refleksi diri. Nah, di sini peserta didik memiliki kesempatan dalam memikirkan kembali yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsep yang dipelajari telah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya mengevaluasi. Nah, guru menyampaikan tujuan penilaian diri serta membimbing cara pengisiannya. Kemudian menjadikan lembar hasil penilaian itu sebagai gambaran tingkat emosional terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Nah, juga supaya peserta didik mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dirinya terhadap materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya T, be tailor, menyesuaikan. Nah, guru di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar dan minat peserta didik. Kemudian guru memprediksi hambatan yang berpotensi muncul saat pembelajaran dan mempersiapkan alternatif penyelesaiannya. Nah, di sini peserta didik merasa diperhatikan sehingga dapat menunjang kepercayaan diri. Peserta didik dapat unjuk potensi, bakat, dan minat mereka. Oke, terakhir be organized, terorganisasi. Nah, di sini guru memberikan pengalaman belajar yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Kemudian menerapkan pembelajaran yang bervariasi tiap pertemuan serta menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, di sini peserta didik dapat belajar dengan aman karena pembelajaran berpihak pada peserta didik. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.